Pukul 6:04 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah berita utama hari ini. Nah, harapannya kan SHP atau poligon yang sudah kita buat itu kemudian itu bisa menjadi salah satu data yang bisa dibawa ke BPN untuk penerbitan sertifikat. Yang tidak bertanggung jawab, yang mencoba juga melakukan kegiatan yang ilegal. Sehingga harus kita cegah, jangan sampai barang ilegal masuk ke wilayah NKRI. Dari kawasan Jalan YC Ufang Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Kamis 15 Desember 2022. Berita utama pagi ini diantaranya. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang memacu para petani sawit untuk memenuhi standar ISPO dan RSPO. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Republik Indonesia Malaysia, Yon Armet Tarik Bagoni, melaksanakan sweeping di jalur perbatasan. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang memacu para petani sawit untuk memenuhi standar ISPO dan RSPO. Laporan selengkapnya disampaikan Taufik Hidayat. Koperasi Produksi Rimba Harapan Kabupaten Sintang sukses mendapatkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO setelah dilakukan pendampingan cukup intens dari WWF Indonesia. Koperasi Rimba Harapan bisa jadi yang pertama di Kalimantan Barat untuk kategori petani sawit mandiri yang memperoleh sertifikat RSPO. Dalam Talkshow RRI Hari Perkebunan di Sky Hermes Sintang, Sustainable Commodities Koordinator WWF Indonesia Muhammad Munawir mengatakan Indonesian Sustainable Palm Oil ISPO dan RSPO merupakan bentuk penerapan mutu dari kelapa sawit berkelanjutan, maka ditetapkan sebuah skema yang namanya sertifikasi. Menurutnya WWF Indonesia mendampingi Koperasi Produksi Rimba Harapan sebagai pilot proyek sertifikasi di mana aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat diseimbangkan pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit. Hal ini sejalan dengan tujuan WWF Indonesia untuk menekan laju perubahan tutupan lahan terutama pada areal yang bernilai konservasi tinggi di areal stok karbon tinggi. Nah, kami berperan dengan kawan-kawan melakukan pemetaan lahan atau tanah petani itu. Nah, harapannya kan SHP atau poligon yang sudah kita buat itu kemudian itu bisa menjadi salah satu data yang bisa dibawa ke BPN untuk penerbitan sertifikat. Walaupun nanti teman-teman BPN juga dia akan melakukan verifikasi. Kepala Bidang Perkebunan di Stambun Sintang Arif Setiabudi mengatakan sertifikasi dan standarisasi diperlukan dalam beberapa tahun terakhir sebagai langkah strategis untuk merangsang preferensi pasar minyak sawit berkelanjutan sekaligus meningkatkan kapasitas produsen petani kecil. Dalam acara tersebut juga terungkap masih banyak perusahaan sawit di Kalimantan Barat yang belum mengantongi ISPO, padahal ISPO atau RSPO menjadi syarat ekspor yang direncanakan akan diberlakukan tahun 2025 mendatang. Awalnya memang terhadap pemenuhan legalitas, tapi berkembang sekarang semuanya komponen prinsip dan kriteria itu sudah mengacu ke hampir mirip-mirip ke RSPO. Nah, kalau RSPO ini kan kebijakan global ya. Jadi lembaga-lembaga global sepakat dalam roundtable gitu kan, bahwa mewajibkan harus sertifikasi, pemenuhan sertifikasi, prinsip dan kriteria. Nah itu. Jadi RSPO itu adalah voluntary oleh pembeli gitu kan. Saya mau beli CPO dari Indonesia, syaratnya harus mengikuti standar sertifikasi kami. Sama dengan Malaysia juga ada MSPO namanya. Ia menyebut kelapa sawit merupakan komoditas dengan perkembangan paling cepat dibandingkan dengan komoditas lain dengan rata-rata pertambahan per tahunnya mencapai 12.676 hektar. Pada tahun 2020, perkebunan kelapa sawit mencapai 8,97% dari wilayah Kabupaten Sintang dan tersebar pada hampir seluruh kecamatan di Sintang. Kecamatan dengan luas kelapa sawit paling dominan terdapat di Kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, dan Ketungau Hulu. Namun, kondisi saat ini, dari 46 perusahaan perkebunan sawit, belum setengahnya memiliki ISPO. Padahal pihaknya terus memacu para investor menyiapkan persyaratan tersebut hingga tahun 2025. Taufik Hidayat melaporkan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang mengutarakan perhatiannya untuk para penyuluh di Kabupaten Sintang saat kegiatan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan tahun 2022. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita. Penyuluh merupakan faktor penting dalam upaya mensukseskan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang. Hal tersebut mendorong para penyuluh harus bekerja maksimal membimbing para petani untuk mendapatkan hasil panen yang optimal. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jamri saat kegiatan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan Kabupaten Sintang tahun 2022 yang dilaksanakan di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Selasa kemarin. Diungkapkan olehnya, jika Kabupaten Sintang ingin kuat dari segi ekonomi, khususnya di bidang pertanian, maka harus diperkuat salah satu tulang punggung pertanian, yaitu para penyuluh. Heri mengatakan, kalau penyuluh tidak difasilitasi dan tidak diperhatikan dengan baik, maka akan berpengaruh juga ke petani. Dan di Kabupaten Sintang saat ini mayoritas petani 90% masih mengolah lahan pertanian dan perkebunan secara tradisional. Maka dari itu penyuluh sangat diperlukan untuk membantu petani dalam mengaplikasikan mesin teknologi pertanian modern untuk bertani. Nah, maka saya harap bahwa penyuluh ini betul-betul difasilitasi. Apalagi jumlahnya 91 orang, desa 391. Akhirnya satu penyuluh bekerja di berapa desa, bisa 10 desa, kan tidak maksimal. Nah, mestinya ditambah lagi tenaga penyuluh melalui P3K oleh pemerintah daerah. Kalau memang mau kita berhasil maksimal. Pemerintah daerah harus bisa memfasilitasi secara maksimal untuk semua kegiatan penyuluhan agar mendapatkan hasil pertanian yang maksimal. Heri menjanjikan di tahun 2023 mendatang, ia akan melakukan pengadaan beberapa kendaraan roda 2 untuk penyuluh pertanian. Untuk mendapatkan hasil produksi pertanian dan perkebunan yang maksimal, ia mengajak para penyuluh untuk bekerja sama mensukseskan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan peluncuran web GIS perkebunan di Hotel My Home Sintang, Rabu 14 Desember 2022. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini. Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan peluncuran web GIS perkebunan sekaligus penyerahan piagam penghargaan dan sertifikat usaha perkebunan kepada koperasi WWF penyuluh pertanian dan perusahaan terbatas yang memiliki dedikasi tinggi dalam pembangunan. Launching dan penyerahan bantuan dilaksanakan di Hotel My Home Sintang Rabu 14 Desember 2022. General Manager PT Mitra Nusa Sarana Immanuel mengatakan mendapatkan penghargaan atas komitmen dalam mendukung penerapan standar kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang, penilaian usaha perkebunan tahap pembangunan berdasarkan penilaian usaha perkebunan atas kegiatan perusahaan perkebunan tahap pembangunan tahun 2021 di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jadi yang namanya berkelanjutan itu biasanya member of RSPO, ASPO, kemudian pada saat melakukan pembukaan lahan menggunakan standar namanya NPP, New Planting Procedure, di mana areal konservasi, carbon stock, APIC itu semua dilalui dan dijalankan. Tahapan kegiatan kebunnya pun mengikuti kaidah-kaidah RSPO, ISPO. Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Perlindungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Arif Setiabudi mengatakan web GIS memudahkan dalam mengetahui informasi suatu basis data untuk perkebunan. Web ini nantinya berbasis spasial karena bentuknya web GIS. Ada data, ada spasial. Ya data terkait nanti masyarakat mau memerlukan data apa, dia hanya tinggal lihat di website kami. Bisa ada yang bisa di-download, ada yang hanya bisa dilihat. Alamatnya adalah Distanbun Sintang, distanbun.sintang.go.id. Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Elisa Gultom berpesan kepada penerima piagam penghargaan agar tetap dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Yang mendapatkan penghargaan ini saya berharap tetap menjaga seluruh elemen-elemen yang ada dalam RSPO itu sehingga sahabat
berkelanjutan itu ada dalam praktek, bukan hanya dalam sertifikatnya. Piagam penghargaan diberikan kepada Koperasi Produksi Rimba WWF Indonesia, Penyuluh Pertanian, PT Palma Agro Lestari Jaya, PT Mitra Nusa Sarana, dan PT Sintang Agro Mandiri. Suryatini melaporkan. Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang memastikan stok sembako jelang Natal dan Tahun Baru dalam kondisi aman untuk 3 bulan ke depan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, Arbudin mengatakan, stok kebutuhan sembako menyambut Natal dan Tahun Baru 2023 dalam kondisi aman. Bahkan stok beras, minyak goreng, dan gula hingga 3 bulan ke depan juga aman. Selain aman, harga sembako di pasaran jelang Natal dan Tahun Baru juga stabil. Hal ini karena gencarnya pelaksanaan operasi pasar bahan pangan yang hampir setiap hari dilaksanakan oleh Disperindakop Sintang. Kondisi harga di pasar relatif stabil, tidak terlalu terjadi gejolak. Faktor ini yang membuat harga sembako standar bertahan dan sembako mudah didapatkan di pasaran. Kata Arbudin, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bulog Sintang untuk stok beras, gula, dan minyak goreng. Untuk 3 bulan ke depan dipastikan dalam kondisi aman. Selain itu, Arbudin juga meminta untuk mendatangkan daging sapi beku, mengantisipasi lonjakan harga daging sapi segar di pasaran. Dan tempoh hari juga Kepala Bulog sudah menyampaikan untuk daging beku kita sudah pesan juga tambahan. Untuk sembako aman dari Bulog kita sudah dapat informasi 3 bulan ke depan persediaan stok sembako aman. Kemudian pihaknya juga melakukan monitoring harga penyebab inflasi dari produk cabai, bawang merah, dan bawang putih masih stabil dan dipastikan juga cukup lancar. Belum ada kenaikan hingga saat ini. Demikian Ade Ramli melaporkan. Menjaga stabilitas keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Republik Indonesia Malaysia, Yon Armet Tarik Bogani melaksanakan sweeping di jalur perbatasan. Laporan selengkapnya disampaikan Yosta Neri Lestari. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Republik Indonesia Malaysia Yonarmet 19105 Tarik Bogani melaksanakan sweeping di jalur perbatasan dalam rangka meningkatkan dan menjaga keamanan di wilayah perbatasan menjelang Natal dan Tahun Baru. Sweeping tersebut dilakukan terhadap kendaraan yang keluar masuk wilayah Nangabadau, Kabupaten Kapuas Hulu. Dan Satgas Pamtas Republik Indonesia Malaysia Yonarmet 19105 Tarik Bogani, Letnan Kolonel Armet Edi Yulian Budiargo mengatakan, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Satgas Pamtas akan terus meningkatkan kewaspadaan dengan melaksanakan kegiatan sweeping di jalan-jalan perlintasan kendaraan bermotor yang merupakan jalan utama menuju ke wilayah Nangabadau, karena sweeping merupakan salah satu tugas pokok Satgas Pamtas untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan. Oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencoba juga melakukan kegiatan yang ilegal, sehingga harus kita cegah jangan sampai barang ilegal masuk ke wilayah NKRI, sehingga kita selalu berkoordinasi dengan pihak yang terkait ataupun untuk melakukan kegiatan patroli maupun sweeping. Dan Satgas menambahkan wilayah perbatasan memiliki banyak akses untuk masuknya barang-barang ilegal yang kerap dijadikan tempat melintas para pelaku penyeludupan barang terlarang. Oleh karena itu Satgas Pamtas Yonarmet Tarik Bogani terus meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan patroli maupun sweeping yang menjadi jalur terjadinya kegiatan ilegal maupun penyeludupan barang. Kegiatan sweeping yang dilaksanakan oleh Satgas Pamtas Yonarmet 19105 Tarik Bogani dipimpin oleh Sertu Kadek Eri Punia Antara bersama 12 anggota Poskotis Nangabadau dengan melakukan pengecekan identitas dan barang bawaan setiap pelintas baik dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, Yosta Neri Lestari melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang. Warta berita ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sintang. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat atau BPPTD
Kabupaten Mempawah bersinergi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang menggelar sosialisasi keselamatan penumpang kapal 7 GT di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Rabu 14 Desember 2022. Laporan selengkapnya disampaikan Titi Haryati. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat BPPTD Mempawah bersinergi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang menggelar sosialisasi keselamatan penumpang kapal di bawah 7 grostan bertempat di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Rabu 14 Desember 2022. Ketua Panitia Sosialisasi Keselamatan Kapal Wahyu Wibisono mengatakan, keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian, serta sumber daya manusianya yang membawa kapal tersebut. Selain itu, salah satu prosedur keselamatan perlayaran adalah jaket keselamatan yang disediakan di kapal sesuai dengan jumlah penumpang dan awak kapal. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk saat terjadi kecelakaan kapal. Wahyu menambahkan, bagi warga yang memiliki kapal di bawah 7 grostan, bahwa mulai saat ini diwajibkan memiliki sertifikat bagi siapapun yang memiliki kapal atau mengemudi kapal. Yang sebelumnya siapapun bisa mengendarai kapal, namun karena di lapangan ternyata banyak kecelakaan terdapat masalah, pemerintah harus hadir di sini untuk tetap menjaga safety dan security yang baik. Maka dari itu kami akan memberikan satu sosialisasi yang nantinya Bapak Ibu yang menjadi nakoda di atas kapal di bawah ini akan mendapatkan sertifikat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan mendapatkan SIM card dari secara gratis. Kabag Perhubungan ASDP Dinas Perhubungan Sintang Julfian mengatakan, terkait keselamatan kapal saat ini, Dinas Perhubungan Sintang sedang menyusun format mencari solusi bersama minimal 3 instansi yang terkait dengan perairan, diantaranya Polisi Air, Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan. Menurutnya sekarang ini perlu digencarkan sosialisasi kepada pemilik kapal agar memiliki kesadaran untuk mengurus dokumen kapalnya. Minta dukungan semua pihak, masyarakat, kemudian pelaku air. Kita bersama lah untuk membangun Sintang, terutama di air, ya kan, supaya ya paling tidak pelaku air yang punya speedboat, yang punya kapal kloto, ya kan, kapal Bandung, ya punyalah untuk menyelesaikan kelayakan kapal dia. Misal speedboat ya perlu paling tidak harus ada jaket, kan. Kemudian kalau kapal kloto paling enggak harus ada jaket, ada pelampung, biar kenyamanan penumpang kan terjaga juga. Julfian menjelaskan akan lebih diefektifkan lagi sosialisasi keselamatan seperti ini dan kedepannya pihak di Sub Sintang akan mencoba pola jemput bola untuk pelayanan, di mana terlebih dahulu akan didata warga pemilik kapal dan pengemudi kapal dan akan dilayani secara kolektif. Selain memberikan sosialisasi keselamatan kapal, di akhir kegiatan dilaksanakan pembagian 10 paket bantuan keselamatan kapal kepada 10 pelaku perairan yang menghadiri kegiatan sosialisasi. Setiap paket terdiri dari 1 buah baju kaos, 1 buah jaket pelampung, serta 1 buah buku maritim. BPPTD Mempawah menargetkan 100 paket keselamatan kapal dibagikan kepada pelaku perairan di Kabupaten Sintang. Titi Haryati melaporkan. Pendengar, berikut kami hadirkan info cuaca dari BMKG Sintang berlaku hari ini Kamis 15 Desember 2022 untuk wilayah Kabupaten Sintang. Disampaikan oleh Prakirawan BMKG Sintang, Ida Bagus. Ida Bagus, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada. Pagi ini, kami dari BMKG Sintang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari Kamis 15 Desember 2022. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Sintang pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 adalah cerah berawan hingga hujan sedang, di mana pada pagi hari
cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di Kecamatan Ketungau Tengah, Tungau Hulu, dan Ambalau. Pada siang hingga sore hari, diperkirakan terjadi hujan ringan hingga sedang hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sintang. Pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terjadi hujan sedang di wilayah Serawai dan Ambalau. Masyarakat diminta untuk perlu mewaspadai potensi terjadinya hujan yang disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kabupaten pada tanggal 15 Desember 2022. Untuk kondisi suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga 100%. Arah angin diperkirakan berasal dari barat dengan kecepatan maksimum mencapai 10 km per jam. Selanjutnya, potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan berada pada kategori aman. Demikian informasi perakiraan cuaca dari BMKG Sintang. Semoga dapat bermanfaat. Saya kembalikan ke rekan saya di studio RRI Sintang. Terima kasih. Baik, pendengar, informasi dari BMKG Sintang tadi bersama Ida Bagus sekaligus menuntas kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang edisi Kamis 15 Desember 2022. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang memacu para petani sawit untuk memenuhi standar ISPO dan RSPO. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Republik Indonesia Malaysia Yon Armet Tarik Bogani melaksanakan sweeping di jalur perbatasan. Saya Riko Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.